Pemirsa, proses vaksinasi sudah mulai berlangsung hingga 15 bulan ke depan. Tahap pertama vaksinasi ditujukan bagi sejumlah menteri dan tokoh masyarakat sebagai bagian sosialisasi untuk masyarakat. Vaksin COVID-19 semula dikabarkan tersedia di Indonesia November 2020. Vaksin dari 3 produsen, Sinovac, Sinopharm, dan CanSino itu bagian dari upaya emergensi penanganan COVID-19 pemerintah mengatasi pandemi. Meski emergensi, vaksin impor dari Cina baru tiba di Indonesia 7 Desember 2020 atau 1 bulan lebih lambat dari yang dijanjikan. Kedatangan 1,2 juta dosis vaksin tahap pertama memicu persoalan. Presiden Joko Widodo menegaskan prioritas penerima vaksin adalah tenaga medis, anggota TNI Polri, aparatur sipil negara dan guru yang bertugas dalam pelayanan publik. Sementara di sejumlah negara lain justru menggratiskan vaksin untuk rakyatnya tanpa terkecuali. Yang akan divaksin pertama adalah nanti tenaga kesehatan, baik itu dokter, para perawat, dan juga tenaga medis, para medis yang ada. Itu yang diberikan prioritas. Plus TNI dan Polri, kemudian nanti baru ASN untuk pelayanan publik yang ada di depan, guru, dan kemudian tentu saja kita semuanya. Tenaga kesehatan, anggota TNI Polri, ASN, dan guru bagian dari 35 juta orang yang mendapat vaksin gratis. Sementara ada 75 juta orang yang harus membayar untuk mendapatkan vaksin. Harga vaksin Sinovac lebih kurang Rp200.000 per dosis. Saya kira justru akan lebih tertib kalau ini gratis semua ya, sehingga tidak ada nanti yang merasa lebih berhak untuk mendapatkan dulu. Kalau semua gratis dan sudah dibagi misalnya per wilayah, per kelurahan dan sebagainya, tinggal menunggu giliran. Kita lihat kemarin pilkada itu juga bisa tertib kan, karena semuanya juga merasa haknya, kewajibannya sama. Tapi nanti kalau ada yang membayar sendiri dan sebagainya, percayalah barang itu akan mengalir di mana ada uang itu. Dan nanti yang akan menjadi korban justru yang miskin duluan. Belakangan pemerintah memutuskan menggratiskan vaksin COVID-19. Presiden menginstruksikan Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk memprioritaskan dan realokasi anggaran untuk program vaksinasi gratis. Namun belum disebutkan jenis vaksin yang akan digratiskan. Vaksin Sinovac, 1 dari 6 vaksin COVID-19 yang akan digunakan untuk proses vaksinasi di Indonesia. Jadi, setelah menerima banyak masukan dari masyarakat dan setelah melakukan kalkulasi ulang, melakukan perhitungan ulang mengenai keuangan negara, dapat saya sampaikan bahwa vaksin COVID-19 untuk masyarakat adalah gratis. Kekhawatiran kembali muncul saat tingkat efikasi vaksin Sinovac hanya 65,3%. Artinya, dari 100 orang yang disuntik vaksin, ada sekitar 35 orang yang masih bisa terinfeksi COVID-19. Sementara vaksin produk lain tingkat efikasinya di atas 90%. Tapi, vaksin Sinovac hanya memiliki efek samping berat yang muncul 0,1 sampai 1%, sedangkan produk lain lebih dari 1%. Tim Liputan iNews melaporkan. Hari ini vaksinasi virus corona di Indonesia dimulai. Semua orang yang mendapat notifikasi suntikan vaksin diminta untuk patuh. Dan jika menolak akan mendapat hukuman penjara dan denda hingga Rp100 juta. Untuk membahasnya lebih dalam, kami sudah terhubung dengan Ganjar Laksana, pengajar hukum pidana Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Selamat siang Pak Ganjar. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ganjar, langsung saja saya ingin meminta pandangan Anda terkait hukum pidana yang akan diberikan bagi mereka yang menolak vaksin COVID-19. Ya. Baik, pertama-tama yang ingin saya sampaikan begini, kita memang sedang dalam situasi yang luar biasa ya, sehingga pemerintah menetapkan keadaan darurat kesehatan berdasarkan Perpres, yang Perpresnya juga mengacu kepada Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan. Nah, yang harus kita antisipasi adalah begini, tentu ada kebutuhan-kebutuhan yang karenanya menjadi sangat mendesak dan penting untuk dilakukan pemerintah dan untuk ditaati oleh masyarakat, ya, oleh rakyat Indonesia, penduduk, warga yang ada di Indonesia. Nah, apakah
program-program yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka darurat kesehatan berdasarkan Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan itu telah dilakukan dengan benar dan dengan maksimal. Itu poin pertanyaan yang pertama. Ya. Sehingga yang pertama-tama adalah kewajiban negara untuk melindungi rakyatnya dan setiap penduduk yang ada di wilayah Indonesia. Itu dulu kita berangkat dari situ ya. Nah, apakah langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah, oleh negara dalam hal ini, telah cukup jelas dan telah dilaksanakan dengan tegas sesuai peraturan perundang-undangan yang ada. Nah, di sisi lain, karena kondisi pandemi yang luar biasa ini, memang kita meminta masyarakat untuk patuh. Ya. Sehingga, yang ingin saya sampaikan secara sederhana sebetulnya begini. Tentu kita berharap kesadaran masyarakat ya, untuk taat dan patuh pada program-program yang telah dibuat oleh pemerintah demi menanggulangi dan termasuk juga mencegah pandemi. Ya. Nah, cuma pertanyaan besarnya adalah begini, apakah perlu ya diatur dengan ancaman pidana, baik di Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan maupun misalnya yang ada di Perda ya untuk DKI Jakarta. Baik. Nah, pertanyaannya di situ sebetulnya. Baik, ya, apakah perlu diatur dengan hukum pidana? Ya. Baik Pak Ganjar, kita punya informasi mengenai hukuman pidana baik yang diatur secara nasional maupun peraturan daerah. Kita simak bersama pemirsa informasinya. Hingga kini masih ada masyarakat yang menolak untuk divaksin. Penolakan karena kekhawatiran dari vaksin buatan Sinovac, produsen vaksin asal Cina, karena virus pertama kali muncul di Wuhan, Cina. Pemerintah menyiapkan sejumlah aturan bagi masyarakat yang menolak vaksinasi. Sanksi pidana berujung pada Undang-Undang tentang Kekarantinaan Pasal 93 disebutkan, mereka yang tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan bisa dipidana penjara paling lama 1 tahun dan denda Rp100 juta. Sementara pemerintah DKI Jakarta sudah menyiapkan perda, mereka yang menolak vaksin akan dikenakan sanksi denda Rp5 juta. Sanksi tersebut ada di perda tentang penanggulangan COVID-19 yang ditandatangani Gubernur DKI Jakarta tahun lalu. Tim Liputan News melaporkan. Baik Pak Ganjar, jika sudah seperti ini, apakah ini merupakan bentuk paksaan seperti itu, tanda kutip, agar masyarakat semuanya ya harus mau divaksin agar pandemi ini berakhir, seperti itu Pak? Begini, yang harus kita analisis adalah bunyi aturannya ya. Pertama-tama kan di undang-undang disebut tuh pasal 93 yang tidak mematuhi atau menghalang-halangi ya. Sehingga kita harus pastikan dulu apa yang harus dipatuhi. Ada di aturan mana yang harus dipatuhi itu ya. Ada di SOP mana sesuatu yang harus dipatuhi itu sehingga menjadi alat ya, untuk menyatakan warga atau seseorang tidak mematuhi. Atau kedua, menghalang-halangi. Menghalang-halangi ini harus diartikan, ditafsirkan sebagai sesuatu perbuatan aktif, bukan sesuatu perbuatan pasif dalam bentuk tidak mau divaksin. Ya. Jadi begini, tentu kita berharap masyarakat mau divaksin. Ya. Tetapi kalau masyarakat atau orang tidak mau divaksin lalu diancam dengan sanksi pidana, saya khawatir itu justru tidak sejalan dengan tujuan pembentukan aturan hukumnya. Jadi kita bayangkan kenapa keluar aturan seperti pasal 93. Dan begini, sebelum kita bicara pasal 93, termasuk ketentuan pasal 9 ya, yang mengatur mengenai menghalang-halangi. Sebetulnya itu ada pasal-pasal lain yang harus dikedepankan dulu, pasal 5, 6, 7, 8, di mana pemerintah, pusat maupun pemerintah daerah, itu punya seperangkat kewajiban yang harus dijalankan dulu. Ya. Jadi kewajiban utama di saat pandemi ini pertama melekat ke pemerintah. Nah, apakah pemerintah telah melaksanakan kewajibannya dengan benar? Itu dulu pertanyaannya. Jangan sampai tiba-tiba dalam rangka menjalankan kewajibannya, pemerintah menetapkan kewajiban baru pada rakyat, kepada masyarakat, lalu dengan mudahnya masyarakat dibebani ancaman pidana kalau tidak mematuhinya. Loh, pemerintah itu juga punya kewajiban loh menurut pasal 6, 7, 8. Sudah dijalankan atau belum? Ya, kebetulan nih rakyat Indonesia baik hati tidak mengambil tindakan hukum. Nah, jadi kalau kita melihat pasal 93, ya memang kalau ditafsirkan secara luas, seakan-akan bisa diterapkan kalau ada orang yang menolak divaksin. Tetapi menurut saya pribadi, dengan menggunakan penafsiran hukum,
tidak mematuhi dan menghalang-halangi di situ tidak termasuk kepada orang yang tidak mau divaksin atau menolak divaksin. Ya, karena menjadi kontraproduktif. Ini kalau kita analisis secara mendalam sebetulnya begini. Kalau kita lihat di aturan undang-undang, ancaman pidananya itu maksimal 1 tahun penjara atau denda maksimal 100 juta rupiah. Itu di undang-undang. Ya. Sedangkan di Perda, kalau saya tidak salah, tidak mengancam penjara atau kurungan. Hanya mengancam dengan denda maksimal 5 juta. Gitu. Artinya Anda menilai undang-undang yang digunakan pemerintah sebagai landasan hukum memberikan sanksi pidana ini sebenarnya tidak sesuai atau tidak bisa digunakan menjadi dasar untuk memberikan sanksi pidana? Ya begini, menegakkan hukum itu jangan sekedar menjalankan undang-undang. Ya, kalau sekedar melaksanakan pasal, ada orang melakukan perbuatan yang memenuhi pasal 93 lalu dijerat dengan sanksi pidana, itu namanya bukan penegakan hukum, tapi sekedar penegakan undang-undang. Ya, jadi kita perlu melihat apa sih sebetulnya riwayat lahirnya pasal 93. Ya, yang tidak patuh itu yang mana? Ya, nah, sekarang kan begini, jadi kalau kita lihat di sebelah mana sih sebetulnya aturan yang menyatakan dengan tegas bahwa vaksin ini misalnya bagian dari kewajiban ya yang harus dilakukan yang harus dipatuhi oleh masyarakat. Ya, nah, kalaupun itu ada, apakah iya orang yang menolak divaksin mau diancam pidana? Kan kita lihat hari ini ya, Presiden disuntik, disebarluaskan, ya bahkan live, bahkan beberapa milenials, itu kan bagian atau upaya pemerintah untuk meyakinkan masyarakat ya bahwa vaksin ini perlu, vaksin ini aman dan lain-lain. Jadi terlepas dari perdebatan kekhawatiran masyarakat, pemerintah juga harus mendengarkan ini masyarakat punya kekhawatiran. Ya, apakah ada efek samping, apakah ada ini, ada itu, termasuk biaya, walaupun akhirnya sudah dinyatakan gratis. Nah, sehingga ujungnya begini, seandainya ada orang menolak divaksin, lalu mau diterapkan undang-undang kekarantinaan kesehatan, baik ancaman pidana penjara maupun denda, itu kira-kira sejalan atau tidak dengan tujuan pencegahan dan pemberantasan pandeminya? Ya. Karena ancaman pidananya 1 tahun penjara saja tidak bisa dilakukan penahanan. Tapi kalau orangnya sampai dihukum penjara, masuk penjara, jangan-jangan malah kena COVID di dalam situ nanti. Ya karena ujung-ujungnya di dalam penjara jangan-jangan dia juga tetap menolak divaksin. Kan begitu. Ya, sehingga penegakan hukumnya tetap harus sejalan dengan tujuan pembentukan undang-undang kekarantinaan kesehatan. Jangan malah memunculkan resiko terkena pandemi. Ya. Kalau saya bilang begini, kalau ada orang yang menolak divaksin, didata saja. Ya, didata, lalu kalau perlu dipublikasikan ini daftar orang-orang yang menolak vaksin, ya, sehingga nanti ya mohon maaf ya, mungkin orang akan memberi sanksi sosial saja menjaga jarak dengan orang itu, tapi kalau sampai dikenakan sanksi pidana, itu menurut saya tidak sejalan. Ditambah lagi begini, akhirnya hukum pidana dijadikan alat untuk menakut-nakuti rakyat untuk patuh pada pemerintah. Baik, pendekatan ancaman hukum pidana tidak kurang tepat rasanya ya untuk diberikan kepada masyarakat. Tidak sejalan dengan pencegahan dan pemberantasan harus lebih pandeminya. Penekanan kepada sosialisasinya artinya ya. Terima kasih banyak Pak Ganjar sudah bergabung bersama kami di iNews Siang. Semoga sehat selalu Pak. Pemirsa, Kurdi dan keluarga warga desa Cibitung, Kecamatan Tenjolaya, Kabupaten Bogor kini sangat berbahagia. Rumahnya yang selama ini jauh dari kata layak dibedah MNC Peduli bersama Baitul Mal Muamalat dalam program bedah rumah. Selain itu, Kurdi yang sehari-hari bekerja sebagai pemulung ini juga mendapat bantuan modal usaha. Tinggal di rumah yang layak tentu menjadi impian semua keluarga. Namun banyak keterbatasan yang akhirnya menyebabkan impian itu belum terwujud. Inilah yang selama ini dirasakan Kurdi, warga desa Cibitung, Kecamatan Tenjolaya, Kabupaten Bogor. Jangankan untuk memperbaiki rumahnya, penghasilan Kurdi yang bekerja sebagai pemulung di TPA Galuga hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan istri dan 3 anaknya. Meski demikian, kerja keras Kurdi selama ini mendapat perhatian dari MNC Peduli dan Baitul Mal Muamalat atau BMM. Melalui program bedah rumah, rumah Kurdi kini berubah dan dapat ditempati dengan layak. Karena kebahagiaan saya ini tak terhingga. Terima kasih. Kami sangat senang tentunya ada lagi saudara kita yang terbantu memiliki rumah yang lebih baik lagi dengan adanya program ini. That's a basic right gitu, dimana someone has to be able to bisa tidur, bisa tinggal, bisa makan, bisa hidup di rumah yang layak.
Selain rumahnya dibedah, Kurdi dan keluarga juga mendapat bantuan modal usaha untuk tambahan penghasilan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tim Liputan iNews melaporkan.